game anime di mobile sekarang makin gak masuk akal. Ada yang membawa kembali game Bleach resmi dengan konsep yang berbeda. Ada yang membuat manusia hidup di atas monster raksasa, bahkan ada yang mengubah mobil menjadi karakter anime. Dan yang menarik, game-game ini bukan sekedar rumor. Beberapa udah masuk tahap CBT, sementara yang lainnya baru aja diumumkan. Langsung aja, inilah 5 game anime mobile baru yang bikin penasaran banget di tahun 2026. Tapi dari semuanya, mana yang bener-bener punya potensi jadi kejutan, dan mana yang cuma kelihatan keren di trailer. Kita mulai dari yang satu ini. Bleach Mirror High. Kalau kalian kira game Bleach mobile baru bakal kembali membawa Ichigo dan kawan-kawan dalam cerita yang itu aja, yang satu ini punya konsep yang sedikit berbeda. Bleach Mirror High membawa cerita original setelah Thousand Year Blood War. Tapi kali ini, kalian juga bisa membuat Soul Reaper sendiri, mulai dari penampilan, Zenpakuto, sampai gaya bertarungnya. Untuk kombatnya, kalian akan membentuk tim berisi 3 karakter dan menggunakan action card untuk menentukan serangan, termasuk mortar blows dan kombinasi antar karakter atau chain attack. Jadi bukan cuma soal mengoleksi karakter Bleach yang udah dikenal, tapi juga membangun karakter kalian sendiri di dunia Soul Reaper. Game ini dikembangkan Bandai Namco untuk Android dan iOS, dan close betanya udah berlangsung pada Juli 2026 kemarin. Tapi sampai sekarang, tanggal rilis resminya masih belum diumumkan. Kalau konsep ini berhasil dieksekusi dengan baik, Bleach Mirror High jelas jadi salah satu game anime mobile yang menarik untuk dipantau. 触犯了尤格尔的血誓。 Fanning Bringer. Kalau game anime biasanya cuma membawa kita ke dunia fantasi biasa, Fanning atau Bringer punya konsep yang jauh lebih unik. Game ini dikembangkan oleh Yua Kaitian atau YKT Entertainment, studio yang dikenal lewat Donghua Linkage, dan proyeknya juga mendapat dukungan dari Tencent. Dunianya sendiri sudah jadi daya tarik utama karena daratan terus terancam oleh fenomena misterius bernama Jinghai. Manusia akhirnya membangun kehidupan di atas tubuh makhluk raksasa yang disebut Longbo. Jadi kalian bukan cuma menjelajahi dunia fantasi, tapi bisa melihat kota dan peradaban yang berdiri di atas monster raksasa. Untuk gameplay, Fanning mengarah ke fantasi action RPG dengan pertarungan cepat, berbagai senjata, eksplorasi, dan cerita yang cukup sinematik. Game ini juga udah pernah menjalani tahap pengujian, dan CBT keduanya ini direncanakan hadir di PC. Untuk versi finalnya sendiri, tanggal rilis masih belum diumumkan. Tapi dari beberapa kabar yang ada, game ini direncanakan hadir untuk global, termasuk Jepang. Tapi, kalau kalian suka game anime dengan dunia yang terasa besar dan punya identitas visual kuat, Fanning jelas salah satu yang wajib dipantau. Astri Horatio. Kalau 2 game sebelumnya membawa kita ke dunia Soul Reaper dan monster raksasa, yang satu ini justru mengambil tempat yang jauh lebih familiar. Namanya Astri Horatio, sebuah RPG anime yang membawa kita ke Tokyo tahun 1989. Tapi di dunia ini, sihir benar-benar menjadi bagian dari kehidupan. Yang menarik, karakter utamanya bukan hero terpilih atau penyihir hebat, tapi dia justru seorang pegawai pemerintah biasa yang pekerjaannya berhubungan dengan berbagai urusan di dunia yang penuh dengan magic. Dari gameplay yang sudah diperlihatkan, game ini membawa pertarungan RPG dengan karakter 3D, skill, dan berbagai adegan sinematik. Game ini dikembangkan oleh Dynamics One dan akan hadir di Android serta iOS. Dan kabar terbarunya, pendaftaran CBT dijadwalkan mulai 19 Agustus 2026 nanti. Meskipun jadwal pelaksanaan CBT-nya sendiri belum diumumkan. Jadi kalau konsep Tokyo era 80-an, magic, dan birokrasi terdengar aneh, tapi menarik. Game ini jelas salah satu yang patut kita tunggu. I feel good, you look great. Dynamic control feedback system that transforms driving into an easy-to-learn Project GT. Kalau kalian merasa 3 game sebelumnya masih cukup normal, yang satu ini mungkin bakal bikin kalian bertanya, ini sebenarnya game apa sih? Namanya Project GT, sebuah proyek game racing dan action RPG bergaya anime yang punya konsep cukup gila. Mobil dijadikan karakter anime, gila nggak tuh? Jadi bukan cuma balapan, karakter yang kalian gunakan juga bisa bertarung dalam gameplay action RPG, lengkap dengan sistem pengembangan karakter dan elemen multiplayer yang pernah diperlihatkan dalam materi proyeknya. Tapi ada satu cerita menarik di balik game ini. Project GT sempat ramai karena muncul sebuah campaign Kickstarter yang mengatasnamakan proyek tersebut. Campaign itu bahkan berhasil mengumpulkan puluhan ribu dolar, sebelum kemudian diklarifikasi sebagai campaign palsu yang menggunakan materi proyek yang bocor. Sementara game aslinya sendiri itu nyata dan masih berada dalam tahap early development-nya, tapi detail platform maupun tanggal rilis resminya belum diumumkan. Jadi untuk sekarang, jangan berharap bisa langsung memainkannya ataupun bisa langsung coba CBT-nya. Tapi kalau konsep mobil, anime girl,
racing, dan ARPG digabungkan jadi satu, Project GT jelas terlalu unik untuk dilewatkan. Shinobi Nexus. Dan terakhir, ada game baru dari franchise yang mungkin udah nggak asing lagi bagi penggemar anime game. Shinobi Nexus Senran Kagura merupakan RPG baru yang membawa kembali para ninja girls dari franchise Senran Kagura. Berbeda dari game action Senran Kagura yang mungkin udah kalian kenal, Shinobi Nexus lebih mengarah ke RPG berbasis turn-based atau command battle dengan karakter dan skill yang bisa kalian gunakan secara strategis dalam pertarungan. Game ini juga membawakan cerita baru yang berlangsung 3 tahun setelah Senran Kagura Shinobi Master Neolink, lengkap dengan karakter baru, kostumisasi, dan visual 3D bergaya anime. Yang membuat semakin menarik, game ini baru diumumkan pada 31 Juli 2026 dan pre-registrationnya udah dibuka untuk beberapa platform di Jepang. Shinobi Nexus direncanakan hadir di Android, iOS, dan juga PC melalui DMM Games, tetapi tanggal rilisnya sendiri masih belum diumumkan. Jika kita lihat di App Store Jepang, game ini akan hadir pada akhir tahun 2026 ini guys, tapi itu masih patokan ya, belum secara resminya. Jadi kalau kalian penggemar Senran Kagura, game ini jelas salah satu yang layak masuk radar.